atau bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal 418 dan pasal 419 Kitab Hukum Pidana. Tidak perlu masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. Inkasu, tidak perlu mereka semua melakukan tindak pidana menerima uang. Menimbang bahwa merujuk pada fakta hukum dalam upaya unsur-unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan pihak lain, yaitu terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta, saksi Profesor Dr. Imam Mujahidin Fahmi, dan saksi Panji Haryanto dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo memberikan arahan kepada saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, terdakwa Kasdi Subagiono, dan terdakwa Muhammad Hatta di ruang kerja Syahrul Yassin Limpo tentang adanya bagian 20% anggaran masing-masing Epsilon 1 yang merupakan diskresi terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan operasional non-budgeter Menteri Pertanian yang harus dipenuhi karena tidak bisa dianggarkan, serta kebutuhan operasional terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri dan keluarganya. 2. Bahwa sejak terdakwa Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008 sampai dengan periode 2018 telah mengenal dekat dengan Profesor Imam Mujahidin Fahmi yang diangkat sebagai tenaga ahli pertanian di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat terdakwa Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian pada sekira bulan Februari 2020, terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengangkat saksi Profesor Imam sebagai tenaga ahli Menteri Pertanian. Selanjutnya pada bulan April 2020, terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengangkat saksi Profesor Imam menjadi status Menteri Pertanian yang bertugas di bidang kebijakan. 3. Bahwa untuk memenuhi permintaan kebutuhan operasional, uang operasional, dan kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo serta keluarganya tersebut, maka saksi Profesor Imam menyampaikan kewajiban pengumpulan dana sharing pejabat eselon 1 tersebut kepada saksi Mohon Rusmono selaku Sekretaris Jenderal pada saat itu, dan saksi Maman Suherman selaku Kepala Biro Umum untuk menindaklanjuti, dan juga untuk disampaikan juga kepada masing-masing pejabat eselon 1 dalam kurung dirjen dan kepala badan hukum di Kementerian Pertanian, dan menyampaikan terdakwa Syahrul Yassin Limpo marah jika tidak bisa segera dilaksanakan serta ancaman lokasi ditunjukkan dan jabatan sebagaimana ada beberapa pejabat kementerian yang dinunjukkan. Bahwa pada saat sekjen masih dijawab oleh saksi Mohon Rusmono, terdakwa Syahrul Yassin Limpo juga menugaskan saksi Profesor Imam dan saksi Panji Haryanto untuk menagih dan menerima uang dari masing-masing pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian yang telah dikumpulkan oleh Kepala Biro Umum dalam hal ini saksi Maman Suherman, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi Profesor Imam kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, terdakwa Syahrul Yassin Limpo juga meminta Profesor Imam untuk menguasai dan untuk mengurusi dan mewakili kepentingan terdakwa SEL dengan eksternal kementerian, antara lain untuk pemberian sumbangan uang dan barang ke Partai Nasdem, Partai Politik Nasdem beserta organisasi sayapnya dalam hal ini Garnita, di mana terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah wakil ketua Partai Nasdem dan anak kandung terdakwa Syahrul Yassin Limpo bernama saksi Indira Cundatita, dan saksi adalah ketua Garnita. Terdakwa Kasdi Subagiono adalah representasi atau